Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aulia Rinaldi dengan NIM channel 2008 dari kelas B, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Yuliusman selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi akuntansi biaya. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Kata akuntansi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu accounting, yang artinya menghitung. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan akuntansi disebut dengan akuntan. Pengertian akuntansi adalah suatu mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Menurut American Accounting Association, proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accounting, akuntansi yaitu seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam suatu mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Nah, di sini ada pengertian, kita masuk kepada materi tentang pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya yaitu suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi, penjualan produk, atau jasa menggunakan suatu cara tertentu, lengkap dan dengan penjelasannya. Akuntansi biaya ini diperlukan untuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal perusahaan, seperti investor ataupun kreditor, serta pihak internal manajemen perusahaan itu sendiri. Akuntansi biaya sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan karena data historis yang disajikan dalam pencatatan akan sangat penting digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan di waktu yang akan datang. Fungsi akuntansi biaya yaitu penentuan harga pokok. Apa itu penentuan harga pokok? Yaitu untuk menentukan penentuan harga pokok atas suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jangan sampai harga yang ditawarkan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah oleh konsumen. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian biaya. Maksudnya yaitu, dasar yang digunakan dalam estimasi biaya adalah data historis dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang diprediksi akan mempengaruhi biaya. Dalam perencanaan dan pengendalian biaya, pihak manajemen akan memonitor apakah terjadi penyimpangan atau selisih antara biaya sesungguhnya dengan perencanaan biaya. Jika ada, pihak manajemen akan menganalisis penyebab terjadinya selisih serta mempertimbangkan tindakan koreksi yang memang perlu dilakukan sebagai bentuk pengendalian. Pengertian akuntansi biaya dalam arti luas dan sempit. Pengertian arti luas terlebih dahulu kita bahas, yaitu tentang biaya adalah objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Lalu, apa itu biaya? Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Empat unsur pokok dalam definisi biaya dalam arti luas, yaitu yang pertama, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. Yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Nah, biaya dalam arti sempit
yaitu biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Untuk membedakan pengertian biaya dalam arti luas, pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah cost. Gitu. Nah, sampai di sini saja materi saya. Saya menyimpulkan yaitu akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan penyajian, biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu sebagai serta penafsiran terhadapnya. Sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.